Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala Allah Ta'ala ya. Awas ya, nanti. Walladhi yajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yajibu 'alal muslimi idza ra'a min akhihil muslimi ngawratan ayyasturaha 'alaihi wa ayyansahahu bisirri bil lutfin wa syafaqatin. Dan adapun kewajiban bagi orang yang Islam ketika melihat jenenge aurat atau cacat atau aib saudaranya, agar orang yang melihat aurat saudaranya itu menutupi aurat tersebut. Dan yang pertama menutupi, yang kedua menasehatinya secara samar dan halus dan penuh belas kasih. Samar maksudnya tidak ada yang tahu selain orang itu. Jadi kalau orang Islam melihat orang Islam lainnya itu melakukan satu aib, satu hal yang tidak pantas, memalukan, itu jangan diceritakan kepada orang lain, tetapi ya dirahasiakan itu. Kemudian temui orangnya, dinasehati empat mata dengan halus, dengan penuh belas kasih. Wallahu fi ngaunil abdi maka nal abdu fi ngauni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu juga menolong sesamanya, menolong saudaranya. Kan berarti kan nulung. Jadi seseorang melakukan keburukan, itu kan aib itu. Itu maksudnya tidak diperlihatkan pada orang, melakukan kemaksiatan diam-diam itu jangan diceritakan pada orang lain. Oh tadi malam si fulan itu melakukan ini dan itu, jangan, harus dirahasiakan. Kemudian si fulan itu didatangi, dinasehati empat mata dengan halus dan penuh belas kasih. Bina maksiat itu dengan sembunyi-sembunyi. Maksiat itu diketok-ketok jenenge dudu aurat, itu dudu aib itu. Ya sepancen wonge kaya ngono kuwi kan itu. Jadi kewajiban kita menutup aib orang Islam itu selagi si orang Islam itu sendiri juga berusaha menutupinya, tidak memamerkannya kepada orang. Maksiat terang-terangan dipamer-pamerkan itu bukan aib namanya, bukan aurat itu. Yang bersangkutan aja terang-terangan.
Nah, begitu kan artinya menolong itu. Nah, Allah itu kan selalu menolong seseorang kalau orang itu juga selalu menolong saudaranya sesama makhluk Allah. Wa minal wajibi ngalaman ra'a mungkaron la yastati'u taghyirahu wa nahyu anhu ayyabudha fangilahu wa yakraha fi'lahu biqalbihi. Adapun kewajiban bagi orang yang melihat sebuah kemungkaran, jadi maksiat terang-terangan, yang orang itu tidak mampu untuk mengubahnya dan tidak mampu untuk mencegahnya. Itu kewajibannya adalah bughdun, marah kepada pelakunya dan tidak suka pada pelakunya serta tidak suka pada kelakuannya dengan hatinya. Maksudnya ini, dalam hati itu marah tidak suka. Jadi kalau ada orang maksiat kita tidak bisa mengubah atau mencegahnya. Nah itu kita dalam hati itu harus marah. Hudun itu arti pertamanya kan marah, tapi sebenarnya mungkin lebih tepatnya itu ya bersemangat untuk bagaimana caranya agar bisa mengubahnya. Di dalam hati itu wah gimana ini dan seterusnya itu. Kama qala alaihi salatu wassalam fa illam yastati' fa biqalbihi. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau tidak mampu mengubah kemungkaran, maka ya mengubahnya dengan hatinya. Maksudnya hatinya tidak setuju. Terus hati itu kan termasuk pikiran toh janjane. Jadi yang disebut hati itu bukan perasaan saja, tapi menyangkut cipta, karsa, rasa. Kalbun itu kan itu. Nah, cipta itu kan nanti kan secara fisiknya ada wujudnya. Jadi di hatinya itu tidak setuju dan ingin mengubahnya, tapi belum ketemu caranya atau belum mampu melaksanakannya. Nah di situ kan juga mengandung doa, kan itu. Mendoakan agar orang itu tidak lagi melakukan kemungkaran. Tapi yang penting lagi itu mendoakan diri sendiri agar jangan tiru-tiru. Allah. Wa yabghadal musirrina 'alal ma'asi minal qarabati. Dan memarahi orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan yang pelakunya itu masih saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri. Odop nang kene itu kan arti pertamanya kan marah, karena yang paling dekat itu memang marah. Tapi yang marah di situ itu bukan sekedar emosi marah, itu bukan maksudnya. Jadi ya bergairah, bersemangat untuk mengubahnya. Ada kalanya bentuknya marah-marah, ada kalanya bentuknya membujuk, ada kalanya itu ghadab. Jadi sepenuh hati itu. Wa alaihi ayu farriqa dalikal maudhi'a fa inna musyahadatal munkarati wa hudurha bil ikhtiyari ghairu jaizin. Dan meninggalkan tempatnya kemaksiatan itu. Sebab menghadiri kemaksiatan, kemungkaran. Sebab menyaksikan dan menghadiri kemaksiatan
tanpa terpaksa, tidak terpaksa lah. Ikhtiar itu kan pilihannya bisa memilih, bisa meninggalkan, tapi tidak mau meninggalkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini mengartikan fatwanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu jangan kaku gitu loh. Kalau terus lencing lungo tanpa berusaha, tanpa sekedar marah-marah, ya itu enggak mengubah. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan intinya bagaimana caranya agar kebaikan itu, ma'ruf itu berkembang, mungkar atau kejahatan atau keburukan itu berkurang atau syukur-syukur hilang. Nah, ini sudah saya terangkan. Intinya kan di situ tujuannya itu mengembangbiakkan kebaikan, membasmi atau paling sedikit mengurangi keburukan, kejahatan. Intinya tujuannya di situ. Nah, caranya kan nanti bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Waman nahahu ngan mungkarin falam yantahi wa asarra ala mungkari fangalai ayah jurahu wa ijanibahu hatta yatrukal mungkara yatuba ila rabbi minhu. Maka siapa saja yang sudah mencegah kemungkaran, kemudian cegahan kemungkaran itu tidak dipedulikan oleh pelakunya, dan pelakunya malah terus-menerus melakukan kemungkaran itu, maka kewajibannya adalah meninggalkan, jutak orang yang melakukan kemungkaran itu, menjauhinya dan menjauhinya, sehingga orang itu mau meninggalkan kemungkaran dan bertobat kepada Tuhannya dari kemungkaran itu atau dari kemungkaran tersebut. Nah, ini salah satu dalilnya kenapa kadang-kadang kita itu harus menjauhi, harus meninggalkan, jangan berkomunikasi dengan orang-orang tertentu. Ya, karena orang itu melakukan kemungkaran dan sudah dicegah, tetapi ya nekat saja dia terus melakukan hal tersebut, malah merasa benar, ya repot toh. Ayo tinggalkan, jodak, jauhi, putus hubungan. Gitu lah. Ini salah satu dalilnya ini sampai dia bertobat. Dulu kan ada komentar kayak macam apa itu menyuruh memutuskan tali persaudaraan. Tidak ada saudara, tidak ada tali persaudaraan bagi orang yang sudah kita cegah agar dia tidak melakukan kemungkaran dan dia apa ya? Ngeyel apa? Bahasane sing keren ya. Dan dia ngeyel kotake kurang, tekanannya kurang apa Mas Sahabat? Dan dia beguguk. Nah, itu loh, malah rumangsa bener. Nah, itu harus enggak ada persaudaraan dengan orang seperti itu. Ini malah fangalaihi ini artinya wajib ya Ki ya. Malah wajib. Bukan hanya sebaiknya, wajib. Itu loh. Fangalaihi artinya fawajaba atau fayajibu. Apa nek arep digawe isim ya fawajibun ngono to. Wajib. Salah. Tuh salah satu dalilnya itu.
Nek apa-apa menuntut dalil ya kesuwen pancen ya ta. Mana dalilnya? Ya kesuwen ngono iki kesuwen. Gue karo wong pinter ya, percaya wong pinter rampo. Kok dalile belakangan. Soalnya nek butuh dalil ya searching neng internet. Searching iki goleki ning internet. Dadi kowe nek petuk internet man Parman, tak takoni ngono. Siji kowe goleki sing jenenge internet ki sapa? Mendune tak takoni dalile. Oke banget nek kae. Dalile tahlilan 7 dina ya apa golek ning internet akeh banget. Ora ono dalile ning Quran ora ono, lha apa-apa mosok kudu ning Quran ngono to. Quran yang ngatur yang pokok-pokok aja. Kita harus kreatif kan. Ini orang ngawur, kreatif kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan sahabat-sahabatnya Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang kena ngawur-ngawuran nak kena. Waqat qala alaihi salatu wassalam min ausaki ngural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benar-benar Rasulullah SAW pernah bersabda, termasuk paling kokohnya tali iman itu adalah hub, suka, cinta fillah karena Allah, wal bughdhu fillah, murka, marah fillah karena Allah. Semua itu karena mengikuti perintah Allah. Itulah. Suka tidak suka itu kira-kira Allah suka enggak? Kalau kira-kira Allah suka, kita suka. Kira-kira Allah murka enggak? Murka, ya kita ikut murka, cuma gitu aja. Nah, itu termasuk menurut sabda Rasulullah itu tali iman yang kokoh. Itulah. Ya di situ kan ya sangat logis sabda Rasulullah, dan memang Rasulullah kalau bersabda selalu logis ya. Itu ya kalau imannya kuat kan ya apa yang disukai Allah kan pasti suka. Apa yang dimurkai Allah kan pasti tidak suka. Nah, itu otomatis. Ya ini gampang diomongnya gampang, atau dirungoknya ya gampang. Ini ditandangi iki yo ternyata ora gampang. Maka kita meneliti diri kita masing-masing. Ngomong gampang, namanya termasuk kokohnya tali iman al-hub fillah wal bughdhu fillah, gampang. Sing ngrungokke ya gampang, mantuk-mantuk ya gampang. Geleng-geleng subhanallah ya gampang. Ngono ta? Paham? Mantuk-mantuk. Ya gampang. Tapi ternyata nanti kalau dalam pelaksanaannya kita harus teliti, gitu lah. Karena nggak teliti ya ngajine prek kayak wae harus ya. Oh ngaji seprono seprene ora ana ndake malah dadi murid saya kacau balau piye wah iki sesuai dadi aliran sesat tak pikir wis bubar ya. Kota gede preke ora. Ruslan takon mah ra tak preke jane ahline tak preke terus ning gandeng kowe takon golek kanca to mah ra sida tak preke men rande kanca. Ngarang mulang ngaji ki ora gampang, sekali ora gampang, udah berkali. Ruslane ra tau menyang ngaji ya piye to? Ngrungokke rekaman ngajiku ya ora ya. Gunung ki ya ora ya. Mbiyen dulur-dulur gunung ki mbiyen ekonomine do kesulitan. Pengen do digampangke ekonomine rezekine. Aku kan ngomong enteni 10 tahun kas lah kira-kira aku ngaji 10 tahun ora insyaallah do gampang ekonomi. Saiki wis gampang, ngono. Mah do ora ngaji ya piye. Iki rekamane kudu style ning gunung iki. Setelah ngaji ki jelas sugih apa piye? Nek muni jelas sugih jenggak gila. Bahaya.
Sugih kan ana loro, sugih ning donya karo sugih ning akhirat. Lah sugih ning donya ki mung bukti wae kan ning biyen do nuntut wong ngaji ki marake sugih. Kapan? Teni 10 tahun. Lah wis terbukti to. Nah itu disyukuri. Biyen daerah sugih mah do gelem korban. Saiki mbasan sugih mah do ora gelem korban. Lah piye? Lah fungsi bondo ki mung dienggo ibadah. Biyen njaluke Pak Kiai kula nyuwun didongake dadi wong sugih. Mengke kula niat kula nek pun sugih bondo kula gunakake nggo ibadah. Wayahe korban, ora korban. Wah dite pas ra ono. Lho. Piye? Jare mbiyen njaluk sugih arep nggo ibadah. Piye ti? Nah, yang bener aja. Makanya kalau minta itu jangan beralasan untuk ibadah lah. Ono iki kowe nek Pak Kiai kula dongake sugih. Atau nggo sangu ibadah ki, nggih niku gampil. Sing penting kula men entuk bojo. Sak karep-karep kula lah, ngono ki malah oh iya, ini malah karuan. Engko upama margi ki sugih njur dite rapatek nggo ibadah ki aku ora iso ora iso nakoki, ora iso nakoni. Piye gek? Lho riyen pun cetha. Ngono to? Oh iya ya, rampung to. Nek donga ngono ki ora patek mandi gek. Masalah iki dadine mandine iki nek nggo sangu ibadah. Jadi gitu caranya itu disyukuri, apa-apa kalau disyukuri kan ditambah. Gitu loh. Kalau enggak disyukuri itu bahaya. Kadang-kadang mikir, ya sekali lagi kan udah berkali-kali saya terangkan toh. Tabungan kita untuk anak cucu. Wes saiki ora usah tekan akhirat kadon, ta? Wadon. Ini donya wae lah. Tabungan kita untuk anak cucu itu ya kita gunakan harta kita untuk ibadah semaksimal mungkin. Anak cucu kita itu cetha sugih rasa kuatir. Ya toh? Nek kita pelit, ayo. Yang pelit iki biasane kere kancane kuwi. Kancane pelit iki kere. Wis tak takoni dek ben iki. Kancamu sapa pelit? Kere. Oh ya. Yes. Kere tak takoni, "Re, kancamu sapa pelit?" Ya wis pancen kuwi kancan iki. Ngono lho. Kan berkali-kali saya terangkan satu generasi kayak generasi misalnya Kromo Sentiko misalnya ada orang namanya Kromo Sentiko. Ini nek ada yang sama bukan itu yang saya maksud ya. Kromo Sentiko sugih, anaknya mungkin saya marisi sugih. Fotone wis kere iki biasa kok. Lho. Sebaliknya dadap kere, lumo. Anake apa putune sugih iki biasa. Lho. Nek pengen sugih terus tekan turunan tekan kiamat ya kon lumo terus saiki lumo so anake dhewe kon lumo putune dhewe kon lumo buyute terus ya sugih terus terus ya nek ndedet iki malah abot nek ora ndedet misalnya ndedet 10.000 ngono iki sedekah kabeh sisan 10.000 nanggung nek ndedet 100.000 dadi kurang kok. Sedekah ora kowe. Wah iki arep tuku anu iki kurang 50.000. Dadi marah sih to sedekah to. Lah iki godane iki ngono kuwi. Kurang wae to. Tuh, anane ngono kuwi. Ya tidak semua santri, tapi tak delok ya sing gunung iki aku dapat laporan iki sing do korban iki malah kebanyakan sing cah anyar. Nah sing mulang ngaji ora korban iki murite piye? Ya piye carane lah adol lapangan apa-apa. Wah, kon korban kok dirinya enggak korban. Wah, itu ora bener ini. Enggak bisa ini. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah, berjuanglah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Nah, kenapa biasanya bi amwalikum dulu yang disebut? Karena biasanya ini nek bi amwalikum orang iki ya bi anfusikum ya jelas ora ngono lho wong bondo iku kudune luwih enteng e mbangane jiwa. Lho maksudnya ngono. Ya sudah yang sudah ya sudah. Maksudnya yang sudah iki piye? Ya ora apa-apa nek kepengin sugih ya ngono ki carane. Nek pengen tanduwe ya terus-teruske. Aku ki selalu khawatir karena kebanyakan santri anyar ki masalah ekonomi.
Ini to. Ekonomi ini tak rampungke, tak selesaikan, karepku tak kon lumo. Ben engko ki ora ana masalah ekonomi meneh ngono lho. Lah ning ra gelem lumo, lah engko geblendrok meneh masalah ekonomi meneh balik meneh. Lho, wis santri lawas kan iya, masalahnya apa? Ekonomi. Lho, kan biyen wis tahu. Gitu lho. Ora mundak-mundak nek ngono ki carane. Ngono lho. Kapan le arep ma'rifatullah tenan, nek masalahnya cuma gitu-gitu aja. Nah, ya dah. Nah, betul Pak, kula niati lah kula cetil ben kula kere. Mungkin masalahnya bondo ini mah fitnah. Bondo jangan ngebot-boti marai ra kuat ngibadah. Kula pun tak cetil iki men Gusti Allah digawe kere. Wah, oleh gagah temen. Kere yo kaing-kaing tenan. Pengumuman yang Facebook gitu. Nah, itulah. Jadi kalau bisa itu jaga diri sendirilah, masalah jangan tidak berputar-putar terus. Jadi kita bisa melambung jauh, terbang tinggi ya, cara si penyanyi. Di ramung neng kono. Cara manuk ini agak belajar mabur nih. Babak tiba meneh. Babak tiba meneh. Jadi masalah itu satu persatu selesaikan. Yang sudah selesai itu disyukuri. Dengan disyukuri itu akan tetap, bahkan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Syukuri, dan syukur pertama yang saya tekankan apa? Syukur harta. Karena hari ini yang paling berat itu syukur harta. Nah lho. Nek duwe nek ra duwe iki ya wis ra apa-apa. Nek duwe iki aja awel-awel. Ngono lho. Wa may yafkhul fa inna ma yafkhulu li nafsihi, ana ya. Ayo mayate. Neng At-Taubah itu. Bener Mas? Wa may yafkhul fa inna ma yafkhulu li nafsihi. Siapa pelit maka sebenarnya dia hanya pelit pada dirinya sendiri. Lho. Mau ngaji ki angel ta, mulang ngaji ki angel, kudu wani getak, kudu wani ngetokke santri, kudu wani mungsuhan karo wong pirang-pirang, kudu wani difitnah, kudu gitu lho, getak wani. Ngetokke santri ra wani, ya ngetokke santri wani, nyontoni ra wani ya ming padha wae. Itu pun masih ada godaan yang berat karena mulang ngaji kan iso kena dosa sing sifatnya rububiyah itu kan nggon Ihya Ulumuddin. Dosa-dosa rububiyah itu sombong, merasa lebih pintar, merasa lebih baik. Ada kuwi. Nah, makanya ora gampang. Pancen dadi kiai ora gampang. Nek gambleh gampang, gambleh nggo kitab gampang. Nek mulang tenan iki ya ora gampang. Aja tak nggo alasan ki engko curhat nek Pak Re. Mulang ngaji ki tanggung jawabe gede. Kene rokoke yes. Kayak gitu itu saya ini tidak curhat, saya itu menjelaskan duduknya masalah. Berat memang itu bagian saya. Saya memperingatkan jangan mudah-mudah berani mulang gitu loh. Aku belas tidak mengeluh, naudzubillah min dzalik kalau saya mengeluh. Saya menceritakan beberapa jebakan orang mulang ngaji. Loh, godaan untuk sombong, untuk merasa lebih baik dari yang lain itu besar sekali. Godaan untuk merasa lebih baik dari orang itu kan sombong, merasa lebih baik dari santri. Angel loh, aku arep rumangsa luwih apik mbane margi ki angel tenan. Aku berjuang tenan. Mana gane nyetel Roma Irama kuwi berjuang. Lho margi ki aku ya rasane pengen sombong lho, margi nek ra disombong iki ya angel tar golek alasan tawaduk romargi iki. Wong-wong ya mung kaya ngono. Noto ati iki kan angel banget itu supaya jangan merasa lebih baik dari yang lain. Susahnya minta ampun. Penampilan ketika mulang ngaji bisa penuh gaya, tapi ning ati kan tidak boleh. Wah, iku angel banget. Membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh, ngono lho. Apa meneh dadi kiai, wong dadi santri untuk menjaga untuk tidak sombong aja susahnya minta ampun, ya ta. Sombong itu apa ta nenggon? Syekh Nawawi
Syekh Zainuddin Al-Malibari apa? Irsadul Ibad. Merasa lebih baik dari yang lain, itu wis sombong itu. Kabeh ya belum tentu lah. Ada wong kabeh sing nilai ya. Wala tuzaku anfusakum kan itu ta. Nah, jangan merasa bersih. Jangan merasa kalian tuh lebih bersih dari yang lain. Gitu. Nek kowe terus tok gunake dalil lho Pak Kiai, kowe aja gleleng Pak. Ya salah. Lah salah. Nek kowe ya kudu aku ki nek karo Pak Kiai ya tetep sak ngisore ado, kudune ngono kuwi ya pancen asluhu kok ngono kuwi. Ngono lho. Ora njur tok walik-walik. Musuh santri kene iki cok angel. Apa meneh Fahmi ya ta. Sindir pisan ora nyang 3 dina ya ta. Wis jan ramu tenan. Ngono kok pengen sugih. Jane ana jatal ini gandeng ana Ruslan karo si sapa? Duda iki sapa? Duda. Ajar sik. Marlon. John Marlon. John Marlon ya nene Facebook ya. Tidak mudah memang, benar tidak mudah. Gitu. Tapi jangan dibalik-balik lah. Gunakan ilmu yang harus kita pakai. Jangan gunakan ilmunya orang lain. Maksudnya ilmu santri begitu, ilmu kiai begitu. Nah, ilmu santri, ilmu kiai itu beda. Ketika kita jadi kiai bagaimana kita menggunakan ilmu, ketika kita jadi santri bagaimana kita menggunakan ilmu. Ketika kita menjadi orang tua bagaimana ilmu kita sebagai orang tua terhadap anak. Ketika kita menjadi anak, kita gunakan ilmu bagaimana seorang anak terhadap orang tua. Anu tau jadi diulak-walik. Santri terhadap kiai bagaimana ada ilmunya. Kiai terhadap santri ada ilmunya. Ilmune iki ora kok rumangsa luwih apik, ora kok nggurui. Itu loh. Salah itu. Seorang kiai kan satu mendoakan. Dan ini dan itu, memberikan yang terbaik. Adalah membimbing. Ini membimbing ki nuntun ki ya aja picek dhewe. Ana lho. Wong picek nuntun wong picek, nyemplung jurang kabeh. Ana ta nek cara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Neta, upama dhewe picek kudu nuntun wong picek. Ya dhewe paling ora duwe tongkat. Ngono lho. Ana iki lho. Wis picek ra nggo tongkat. Picek ngerti ra gek kowe? Wis picek ra nggo tongkat nuntun wong picek liyane ya nyemplung jurang kabeh nek carane kok. Nah, supaya tidak picek itu apa? Yang kita omongkan itu kita laksanakan. Betul. Kita harus mendahului. Harus lebih dahulu daripada yang kita pulang. Jan ra gampang tenan mulang. Ini ya dadi gampang nek Gusti Allah ngersake. Iya wis pirang tahun ya tak kasih kesempatan kok ora dadi malah ndadi. Ora dadi ning ndadi. Antara dadi karo ndadi beda basa Jawa ki kan ampuh tenan ya. Nek dadi itu kan menjadi, nek ndadi kan artinya edan to. Gemblong kan to. Dadi apa ora urung mah ndadi je. Ndadi kan artinya kan ra karo-karuan to. Nah, itu loh. Dengan aku jangan mentang-mentang mulang ngaji itu ora gelem asa-asa. Aku ya asa-asa ya nyapu ya. Bahwa saya tidak nyapu macam-macam karena aku nyapu kan dok gugup kabeh ta. Masalahnya benar-benar itu bukan karena saya tidak mau. Betul toh? Nek minggu alasan ya ora bener. Aku kiai ora pantes dilokke hana, ya ora bener, kabeh iki tetep santri, ngono lho. Lah wong aku rumangsa santri, ngono ta. Aku ki ya mung santri, santrine Ki Auhid, santrine Ki Ede. Ki Auhid ya mung santri, ngono lho. Ndak gitu urutannya kan begitu toh sampai Rasulullah kan itu toh. Jadi enggak boleh berlagak, enggak boleh belak. Nek cara wong Betawi enggak boleh belagu. Aku mbiyen nek belagu ki ngopo nyanyi apa ngopo. Lo berlagu kan artinya kan bernyanyi toh, bulane belagu ki gaya, berlagak jangan. Enggak. Lho.
Itu ilmunya wong mulang ngaji ki ngono kuwi. Ilmune santri ya jangan pernah merasa sejajar dengan gurunya. Nggak bisa. Gitu loh. Kecuali gurunya mengakui, wah Kanjeng Yasin Margio, estu panjenengan wali kutub. Kutub napa? Kutub utara. Lah kuwi. Wangel ta ngono iki wangel. Jangan copy paste nek mulane mung copy paste apa sing tak omongke urung tak cerna to. Urung tak pikirke, wah tak omongke kembali. Ya iki jenenge mingkulaan tenan. Asmaul Husna ya dadi berantakan nih. Ada nek dulur-dulur gunung udah melu ngaji mbok malam Rebo apa nang lha mbiyen ki luwih fase mbiyen. Huwa Rahmanur Rahim. Kapan aku ngajari kayak begitu itu? Tasdidnya mana itu? Ini dari segi yang sepele aja. Ini loh, mbiyen ki wong gunung iki dulur gunung ana gawean iki ingkut. Nah, aku kemarin dapat laporan dan melihat sendiri sebagian sudah menghindari pekerjaan. Ini gurune sapa iki? Sapa Ros? Rasa diupload ki? Ya, Mon, rasa diupload ya, Mon. Ini soalnya sangat pribadi. Wah, aku enggak dituntut yang pengadilan. Dengan undang-undang IT. Enggak, ini kan tidak untuk konsumsi umum. Ini loh. Waduh, iki tak takokke iki. Gene do menyang mboten tate. Dan jangan pernah merasa cukup. Persoalannya sekarang aku bingung ngaji karo sapa iki aku bingung gitu loh. Masalahnya anggere kiai tak sowan iki njaluk ngaji karo aku nek arep ngerti ngono ki lho. Lah dapurmu, aku ora sudi ngaji karo dapurmu kowe ora gelem ngaji karo aku. Piye? Wis tak kei alternatif nek jeleh karo dapurku. Tak nek alternatif Senenan melu. Ya ora ditandangi. Enggak ada ilmu itu cukup itu enggak ada, enggak pernah cukup ilmu. Terus saya itu masih ngaji terus, jangan dikira saya berhenti ngaji. Bodoh kalau kamu menganggap saya itu tidak ngaji. Pak Kiai kapan ngaji? Ngaji terus saya itu. Gitu loh. Tentu dengan keadaan-keadaan dan cara-cara yang sesuai dengan keadaan saya. Takon sikit kuwi. Bola bali aku diceritain, oh ana wali kutub, yo sowani. Jebul, waduh. Nah, tanya sikit itu. Nah, kowe ora gelem ngaji meneh piye rumangsa pinter wae wis. Ngaji itu enggak ada habisnya. Ilmu itu enggak pernah ada habisnya. Makin kamu gali, makin kamu akan merasa ternyata aku lebih bodoh lagi, lebih bodoh lagi, lebih bodoh lagi. Itulah. Wah, ini ya kula niku cen bodho ning nggih kula itu ajeng istiqomah tenggen bodho niku. Ya nek pancen tekadmu ngono ya ora apa-apa. Ngono lho. Ternyata itu kowe ngaji mondok berang tahun kek? 13 tahun ya. Ya ora entuk apa-apa to kek? Rumangsa ora entuk apa-apa to. Markek sing rung metu wae rumangsa ora entuk apa-apa ae. Akeh ngaji 5 tahun 7 tahun wis rumangsa pinter. Takon margi, kira ngerti apa-apa kowe. Ndi lor ndi kidul blas. Yasin Margi alias entung. Ngono ta? Dan memang yang benar itu seperti itu. Wah, aku ki rumangsaku urung entuk apa-apa to. Nah, itu lho. Biyen ning pondoke Mbah Tim, ning pondoke Mbah Mat. Pondoke Ki Oke, nek ketemu santri kenalan. Jenengan pun dangu Kang ten mriki mondok. Dereng. Pun pinten sedasa tahun. Baru 10 tahun. Berarti pun dangu dereng napa-napa. 10 tahun ngomong sak depan moto ya padha karo. Itu loh. Nah, pecinta ilmu apa enggak? Kalau pecinta ilmu itu ya terus menerus. Minal mahdi ilal lahdi kan. Itu toh. Dari ayunan sampai buen tekan mati wis ngaji. Nah, kowe kan iso akeh kiai yang bisa kamu gurui. Kowe nek
ketemu banyak guru kan nanti, ya boleh kamu berguru, saya rekomendasikan lah, kita rekomendasikan 2 guru ditandangi je. Nanti pas nongko tak rekomendasikan ke guru berikutnya lagi ya malah tok entuti kan ya malah kualat kowe. Ya isin aku ngono toh. Iso bae didikane sapa Fuad. Ora ya isin ta aku. Nah, oh, banyak yang bisa dipelajari. Ya wong direkamke, dilebokke forset YouTube nyetel wae ora gelem lah piye ta. Ora menyang meso nek saya nyetel ning YouTube to. Nyetel yo ora gelem. Wong gawe status Facebook wis sempat nyetel ngaji ning YouTube ora sempat iki piye to. Kapan mau berkembang? Tuh, ini bagi santri-santri baru jangan khawatir iki miming molo santri tuwek tenang mawon sampean ada. Santri tuwek maksudnya ora kok umure tuwek sing luwih ngaji suwe gitu. Angkatane Margio, saya Yasin Margio CS itu. Tenang mawon nih. Jadi tidak mudah. Ketika kamu merasa pintar, disitulah kamu itu pada saat itulah sebenarnya kamu paling bodoh. Gitu loh. Ketika kamu merasa sudah baik, pada saat itulah sebenarnya kamu sedang buruk-buruknya. Itu harus kamu ingat itu. Nah, kuwi agek titian keledai dalam pelajaran SD iki jenenge. Itu durung hakikate ilmu kuwi agek titian keledai kuwi. Ngono lho. Kuwi aku agek ngenai kulite kuwi. Kuwi agek rambu-rambu. Nek mlebu ndono tenan, kuwi agek paham. Betul lho. Nah, ya Allah, ya Rasulullah bisa itu ya. Jadi makanya waduh harus dibenahi. Sembangane ngono, mbangane ngaji ngono wis jagongan karo aku insyaallah luwih manfaat. Terus anggere selapan dina tak parani nang ngono. Jagongan aku pisu-pisuan munyuk. Wis ngono ki malah luwih pinter mbangane ngaji maca kitab waqala. Ya. Karena ngaji itu jangan hanya surahnya, tapi ruhnya itu. Niki iki aja dienggo alasan lho. Ngaji ki ajan abot tenan, Pak Ris. Sarkowi, abot wong nasa. Nek kowe iki abot mulang ngaji kok ora tak eleh mulang ngaji, man saiki man. Tek anakmu loro cilik-cilik itu. Bal-balan wedi rusui itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdar, loh kalimatnya wal yahdar ya kayak kulal hadar, wah kali oke. Apa iki maksudnya iki? Man umira bima'rufin wa nuhya 'anil munkari minal kibri. Wal ana fati waratil haqi wal qauli li amiri wa nahi dan seterusnya. Nah, inilah. Waspadalah atau takutlah dan benar-benar waspadalah. Siapa yang harus waspada? Orang yang di amar ma'rufi dan dinahi mungkari, dicegah dari kemungkaran, waspada dari sikap apa? Dari sikap sombong. Terus apa? Anafati bener ya? Dan keras kepala serta menolak kebenaran dan mengomel. Sing ngomel sapa iki? Ana kalimat ngomel. Kowe gak asem iki menyang pisan dipolo. Jangan sampai seperti itu. Dan wanahi dan seterusnya. Ya, kalau diberi tahu itu jangan marah, jangan membantah, jangan menolak. Itu berbahaya. Adalah. Aku dulu kan sudah berkali-kali saya ceritakan, saya berguru karo
Sohibul Fadilah Al-Maghfurlah. Mbah Ki Abdul Muhid itu. Aku ki mbiyen ya nolak terus. Hatiku ki iki piye to? Pak Duhid ki piye to? Saya salah terus. Tapi saya kalahkan diri saya. Jadi gitu. Saya kalahkan diri saya. Kalau saya mau marah, wah ini saya yang bodoh. Saya yang tolol. Guru saya yang pinter, yang bijak, yang waspada, yang makrifat. Sayalah yang tolol, yang apa jenenge hamkun, yang kumprung ya. Saya salahkan diri saya terus. Loh, saya hanya belum paham saja. Nah, alhamdulillah dengan seperti itu sedikit demi sedikit Allah membukakan banyak hal. Ini loh, nek kowe ngaji isih tok gatekke kalimate kuwi urung ketok aslihu. Makanya ngaji terakhir ki ya mau ketemu salaman, guyu, mesem cukup. Salam pun tidak. Temu Pak Duhid itu ngaji terakhir ya begitu, salaman, tidak mengucapkan salam, tidak apa. Senyum aja. Udah selesai. Kayak guru Zaini ngaji karo guru Bangil itu. Semalam suntuk sudah katam Sumail. Nah itu loh. Tapi kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Kita harus mengalahkan rasa marah, rasa jengkel, rasa pinter, rasa ini, rasa membantah, rasa dan seterusnya dalam hati yang bergejolak. Kita kalahkan setunduk-tunduknya dan kita itu memang mujahadah itu seperti itu. Baru nanti. Itulah. Dan aku berjuang lama dengan kefet itu untuk sampai mengalahkan diri sendiri itu lama. Akhirnya ternyata gampang kan itu. Tapi nek belum ya angel. Mungkin lo ngaji ki ngono ku. Aja ngeyel. Sindir sithik ra menyang. Wes cetha ra mutu. Cetha tolole kan. Nek dihajar gurunya itu terus ra menyang atau terus sakit hati, ya sakit hati biasa sih. Tapi tetap ridho. Gitu loh. Sakit hati itu biasa. Saya sering sakit hati dengan guru saya dulu. Tapi saya ridho. Dan sakit hati itu buahnya malah cinta. Itu bukan kebencian, bukan dendam, bukan marah, bukan apa. Buahnya itu cinta. Nah, tuh. Maka saya bilang alfat saya ya Ki Abdul Muhid itu. Alfat ki apa sok nek ngerti ya kayak dong. Nek saiki orang dong. Tak terangno ya Mas men kesel ambeku ta. Buka ning kamus. Betul lah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan biyen nek Mbah Kiai Marzuki kae nek golek guru ki sing galak. Saiki golek guru galak wae angel. Aku galak ra aku cah. Keteke mboten patek. Ning keji. Padha wae. Aduh. Saya itu wis ana umure macam-macam. Wah, guru-guruku iku ora nggo humor, polo langsung terus. Kok tak ngono. Nek ngono ora iso di-upload nang YouTube. Sak donya gempa terus ngono. Nah, gitu loh. Tadi dan saya tidak malu. Dimarahi di depan orang banyak saya tidak malu. Tidak pernah malu. Saya justru bangga. Guru saya memarahi saya di depan orang banyak, bangga saya. Berarti saya diperhatikan benar. Berkali-kali saya salaman karo kowe ditamplek itu. Di depan orang banyak. Yang ada cuma takut, bersyukur, takut, sekaligus bangga. Nek ditamplek wae ora kan berarti aku ora dianggap. Ditamplek di depan orang banyak. Nah, kemudian saya teliti-teliti lagi diri saya itu apa toh ya. Itu toh gak buka kitab meneh sing rong pasti nang atiku ki ngendi kan itu. Dan itu bisa berdarah-darah itu ramung
Sejam 2 jam berhari-hari kadang-kadang nggak bisa tidur. Mesti ra bisa iso turu ya nek le turu ning terobses terus tekan gawa tekan ngimpi tekan tekan dan sampai ketemu akhirnya titiknya di sini. Ternyata kleru meneh ngono to. Kleru ya anane. Gitu lho. Ya pancen ngono kuwi, abote dadi santri. Ya biyen iki mangsaku ki ya nek cara Imam Al-Ghazali kan ngono to. Lihat dobong ning neraka apa menderita karena berusaha memahami ilmu. Ini intinya kan di situ. Menderita karena mengamalkan ilmu, memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Nek gelem menderita memahami dan mengamalkan ilmu. Dari siap-siap menderita diobong ning neraka. Nek Imam Al-Ghazali kan begitu toh. Ini nek ra siap diobong ning neraka ya dibetah-betahke lek ngaji ki kek. Ngono to. Mahar lunga finishing ning Jakarta barang mula dadi batal rembuke mergo kowe arep melarikan diri kuwi gek nek ngerti. To. Jan melarati Pak Wan iki jan. Ini bagi yang tidak tahu nanti tanya Kang Margi apa ceritane. Mau apik-apik ngaji arep melarikan diri. Jenengan ya nyepeti. Lah nek ngaji ku ora nyepeti, jenenge aku dudu kiai, aku mungkin inul apa sapa. Sing nyeneng-nyenengke. Sing nyeneng-nyenengke to. Nyenengke sapa gak? Sing nyenengke kowe sapa? Inul. Ngono ya? Sopo nih? Allah ngaku gak rasa isen. Masa aku tak kon dadi inul nggo rock. Ora mungkin ta ya. Ya ngaji iki jenenge menghajar hawa nafsu ya mesti kliyeng ndase kan gitu ta. Kadang-kadang ya tidak selalu ta. Kadang-kadang. Tidak selalu. Ora kuat aku. Sikek ramyang sik sekliyeng ndasku. Nah aku mbiyen saya ora kuat, saya nekat. Saya disenengi oke, saya terus tak tambahi ngajine wis nganti arep mati kae. Ngono to. Ya Gusti Allah paringi pitulung. Gitu. Ana ayat nasrum minallah qarib itu kan ala inna nasrallah qaribun itu kan ketika hampir putus asa ayat iki. Allah menceritakan tentang para nabi itu kapan mata nasrullah itu ta? Ala inna nasrallah qariban itu ta? Lagi menderita urung kok pengen ditolong Allah ya piye? Ra iso. Ilmu lho maksudku. Nek nggon menderita ekonomi iki tak kowe keset ae. Nek kowe ra keset ya ora. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jane aku saya nafsu ngomong ya. Oke. Anak-anak kancamu iki. Ya kowe barang. Ning kok wektune wis 7:30 tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.